Terus kata bapak saya, pilih salah satu yang kamu harus bisa alat musik. Karena alat musik itu berpengaruh sama daya pikir kamu. Saya pilih yang kelihatan di mata saya paling gampang. Drum. Oh, Cuman mukul. mukul-mukul doang, oh gampang nih, gampang Ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Ternyata pas belajar susah. Saya kira gampang, ternyata Susah susah. ya, gitu. Jadi gue tuh kalau lagi Indonesia Drum Squad bang, drum gue bawa, sound gue bawa, ex-banner gue bawa, nongkrong bareng, ayo gitu. Nah kalau dia sehari mungkin belajar 8 jam di rumahnya di Long Island, istirahat minum, nggak jadi masalah. Di sana regulasi sebagai musisi dan Sangat hidupnya udah diapresiasi dan dihargai ya, Dan gitu ya. Di sini kita mau 8 jam, anak mau makan apa? Stick drum bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di acara Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Guys, seperti biasanya, jangan lupa ya untuk follow, komen, share ya untuk acara ini. Guys, kita akan undang narasumber-narasumber yang tentunya akan menarik buat kalian untuk kalian tonton. Siapa hari ini? Kalian saksikan dulu yang satu ini. Guys, balik lagi sama gua Dinda Gilang Orinas, Ketua Indonesia Drum Squad. Hari ini gua di studio pandi.id dan Askomik. Gua lagi mau bikin konten. Guys, nih ya kita ngobrol nih sama Bung Gilang nih. Bung Gilang, nah, nih kita mau ngobrol nih. Siap. Soal drummer, pemain drum atau drummeris apa drummer. Yang bener mana sih Bang? Gitu kita nggak ngerti nih. Drummer Ya. Gini jadinya Bang Jul. Sebetulnya dulu itu awalnya kenapa memilih drum itu ceritanya itu awal bapak ibu saya itu suka banget orang zaman dulu ya. Suka banget ngelihat anaknya bisa main musik. Jadi kalau dia lagi libur kerja, dia sambil makan, anaknya suruh main musik gitu kan. Awalnya itu saya disuruh main piano atau keyboard elektron lah, zaman dulu namanya keyboard listrik gitu kan. Ya, keyboard listrik. Iya. Diajarin saya udah bertahun-tahun, ada kali setahun 2 tahun. Tapi saya cuma bisa lagunya cuma tet, nggak bisa lah pokoknya gitu kan. Ya. Terus kata bapak saya, pilih salah satu yang kamu harus bisa alat musik. Karena alat musik itu berpengaruh sama daya pikir kamu, segala macam ke depannya, kata dia, kreativitas kamu. Harus pilih salah satu. Saya pilih yang kelihatan di mata saya paling gampang. Drum. Oh, Cuman mukul. mukul-mukul doang, oh gampang nih, gampang gitu kan. Ya. Akhirnya saya bilang drum. Oke, drum. Ternyata pas belajar susah. Saya kira gampang, ternyata susah. Susah ya, gitu ya. Susah. Aduh. Akhirnya 94 saya masuk sebuah sekolah musik, les-lesan karena saya juga waktu itu masih sekolah. Jadinya saya masuk Cik Musik. Cik ya. Cik Di Musik. Cikini ya? Enggak, Bukan? Cik di Rawamangun. Oh, Cik Suara Rawamangun itu saya masuk, saya belajar drum, tapi saya yang karena saya tinggal di Bekasi, saya di Bekasinya itu saya di Ciks Bekasi itu di sekitar daerah Mall Metropolitan lah pokoknya. Saya belajar sampai 2003 saya selesai. Saya rasa saya harus lebih ngedalamin lagi, saya masuk lagi Jakarta Drum School untuk memperdalam Latin sama jazz saya. Mulai tuh dari yang seneng main rock, seneng main segala macem, kok kayaknya gini-gini aja gitu. Saya mau dalamin lagi Latin sama jazz saya, mulai perdalamin lagi, lebih dalam lagi tentang drum segala macam. Saya masuk Jakarta Drum School. Jadi di Jakarta Drum School ini saya lebih detail lagi belajar karena kebetulan beberapa gurunya seperti Mr. Tovan Gunarso itu dia bawa silabus dari LA, dari MI Music Institute di LA Hollywood. Beberapa kayak materinya dasarnya dari sana. Terus juga ada beberapa guru dari Berkeley kayak Mas Rendra Sunitro, drummernya almarhum Glenn Fredly. Terus itu guru style saya. Ada juga Mas Timur Segara dari Float. Terus ada Mas Aldi juga dari MI. Ada guru reading saya Mas Jacob dari Kolektif. Akhirnya wawasan saya tambah luas. Oh ternyata tuh nggak cuman 1/4, 1/8, 1/11 triplet atau segala macam. Oh ternyata jazz itu ada swing, fast swing, bebop segala macam. Oh Latin itu ada Afro-Cuban, Afro-Brazilian. Oh kalau dari Kuba itu apa aja, dari Brazil itu apa aja. Oh bossa nova sama samba itu ternyata Brazilian. Nah gitu ya baru tahu. Oh kalau reggae itu bukan Latin karena dia Pulau Karibia. Jadi
nggak masuk ke situ. Wah, jadi tambah tahu. Terus ada DC all code, DC, pokoknya chart map kita belajar lebih detail segala macam. Akhirnya fundamentalnya ternyata semua drum itu ilmu drumming gitu. Kita harus belajar detail di dasarnya malah. Kesalahan kebanyakan orang Indonesia itu, apalagi yang sekarang, saya nggak mau menyalahkan sih, karena drum itu bebas. Kalau punya duit beli drum, mau main pakai kaki terserah. Tapi kalau kita mau belajar kayak analoginya pisau gitu bang. Pisau dibuat sama penciptanya, dijual itu buat motong buah, motong sayur. Tapi kalau udah dibeli mau buat begal, terserah yang beli. Betul. Drum pun sama. Ya. Kalau kita mau belajar yang benar ya, kita harus lihat roots-nya. Kita harus lihat ilmunya. Kenapa ketukan patternnya ini? Ada pattern dari Brazilian, ada sordo, ada segala macam. Saya lebih dalam lagi, akhirnya lebih lebih menjiwai lagi di drum gitu. Waduh gila, guys, tuh bayangin ya. Kita biasanya taunya tuh main drum kayak ngebuk aja, bang bung gitu. Gue bukan bisa drum ya, bukan sama sekali nggak bisa malah gitu ya. Dan pemikiran awalnya memang drum tuh kelihatannya mudah. Jadi memang banyak hal gitu ya, teman-teman semua. Sepertinya mudah, sepertinya tidak ada apa istilahnya, tidak perlu keahlian tertentu ya. Ternyata harus ada keahliannya nih. Betul. Jadi ngedrum aja ada keahliannya gitu ya. Betul, Udah skill berapa maksudnya. tahun nih ininya mempelajari ilmu drum? Berarti dari 94 sampai detik ini. Masih belajar juga. 94, Masih belajar. 2014, 2000 30 itu ya, tahun. sekitar 30 tahun kurang lah. Masya Allah, Iya. 30 tahun. Udah jatuh cinta. Iya. Berarti saking cintanya sampai jangan-jangan udah ngajar ini. Iya, saya Oh, ngajar dan punya ngajar juga. komunitas juga, Bang. Ngajar dan punya Iya, komunitas kita ya. punya komunitas drum. Indonesia Drum Squad. Indonesia Drum Squad. Iya. Jakarta Drum Cool. Squad. Kalau Squad apa nih? Ngajarnya di Jakarta Drum School. Ngajar di Jakarta Drum School. Iya, di Radio Dalam. Kalau Radio Dalam. komunitasnya Indonesia Drum Squad. Indonesia Drum Squad. Iya. Apa ini kalau ada kaitannya nggak antara Drum School dengan Drum Squad? Nggak ada. Jadi kalau Nggak ada ya? kalau Jakarta Drum School, ya drum school yang ada di Jakarta lah gitu. Kalau Indonesia Drum Squad, sebetulnya mah karena ini Bang, awalnya berdiri itu karena kecemasan. Jadi kan kalau dulu ngampus, rumah di Bekasi nih, pindah ke Bekasi kan 92 Bang, tadinya di Kemayoran. Habis itu dia sama polisi di Kemayoran, habis itu Bapak pindah tugas, akhirnya kita pindah ke Bekasi. Di Bekasi ini saya kuliah, habis itu setelah SMA saya kuliah, selalu ceng-cengan Bekasi gimana sih Bang? Saya kuliah di Jakarta Selatan Bang. Pindah planet. Iya. Oh Bekasi ya, itu tempat simulasi neraka gitu. Karena panas gitu Iya. kan. Ceng-cengannya kayaknya terbelakang banget gitu Bekasi gitu kan. Awalnya motivasinya adalah mau ngerubah sudut pandang ke Bekasi tuh yang kok Bekasi norak gitu lah. Ya. Pertama kali saya bikin komunitas ini Indonesia Drum Squad dari musisi atau drummer Bekasi doang. Teman-teman yang di Pondok Gede, yang drummernya, additional drummer Hijau Daun, Republik, kayak Rio, dulu juga additionalnya Virgin, kayak Doni, Rio, drummer Asmi, terus ada drummer Sisa Kubur, Aditya Perkasa, segala macam kita kumpulin teman-teman. Seno, drummer Raja, sama Bang Ari, drummer Tip X. Ya. Kita gabung, kita bikin komunitas. Walaupun mereka udah punya komunitas Indonesian Drummer sama Mas Gilang Ramadan. Tapi buat ini beda gaya, karena di Indonesia Drum Squad kita ngajar gratis. Mengajar ya gitu ya guys. Ngajar gratis. Waduh. Jadi awalnya dari ceng-cengan guys. Jadi ingat Iya. ya ini sensitif nih. Kadang-kadang nanti dilapor-lapor lagi nih kita. Enggak ya, ini ceng-cengan loh. Enggak, Bang. Justru Bung Gilang ini bagaimana mengangkat Bekasi itu Iya. sebagai wilayah yang banyak menghasilkan talent-talent yang Betul, Bang. luar biasa. Salah satunya di drum ya Iya, tentunya di ya. drum. Jadi gini Bang, bayangkan ada anak Bekasi yang orang sangka pengetahuan atau knowledge-nya rata-rata di bawah gitu, tiba-tiba ngobrol sama drummer manggung di luar di gigs, dia ngomong lebih hebat daripada anak selatannya sendiri. Bang, lu tahu nggak Bang, kalau ini Afro Q berapa? Oh, anak selatannya malah, hah? Kok jago? Kok bisa ikut komunitas apa? Pingin awalnya seperti itu Bang, awalnya banget. Awalnya pertama kali kan di Bekasi sendiri kan lebih kuat ke progresif. Rock progresif. Mereka cuman seneng main lagu kayak power metal, Still Hearts Is Gone, Halloween, pokoknya yang lagu-lagu keras. Udah kayak di Surabaya tuh, udah kayak di Jawa Timur gitu kan. Sedangkan mereka
anak-anak festivalan waktu itu tuh punya karakter kalau nggak rock, lo banci. Oke. Iya, dari situ semua paradigma-paradigma salah, cara pola pikir salah. Mereka itu akhirnya kita satukan di Indonesia Drum Squad. Mau lo sukanya genre apa, mau style apa, ya kita belajar bareng, semua punya gaya masing-masing, semua punya kelebihan masing-masing. Akhirnya mereka gabung tuh, mau anak jazz, mau anak Latin, mau anak rock, mau anak Melayu, mau anak apa juga gabung, kita gabungin, mau Ya. rap segala macam Ya. kita gabungin. Akhirnya terbentuklah Indonesia Drum Squad, berdiri tahun sekitar 2006-2007 sampai sekarang. Terakhir kita main bareng Isyana Saraswati sama Ananda Sukarlan, itu namanya Opera Clara. Kita bagian kita kerja sama Jakarta Drum School juga, perkusi juga, teatrikal juga sama beberapa teman-teman dari IKJ Ya. teater. Jadi kita tugasnya memperkosa Isyana Saraswati gitu. Sebetulnya suasananya gini, Bang. Kejadian kerusuhan Mei. Ya. Jadi Isyana sebagai wanita Tionghoa yang diperkosa sama pribumi. Lagi itulah bukan Itu settingannya. cerita ya, cerita Ceritanya, ya, ya. Opera Clara itu. Oh, Opera Clara ya. Diangkat Guys, dari opera sebuah ya, buku. opera ya. Iya. Opera Clara. Jadi diangkat dari sebuah buku atau apalah Ya, gitu. Akhirnya betul. diteatrikalkan gitu. Nah, disitulah kita mulai banyak panggilan job segala macam, termasuk murid-murid saya di Jakarta Drum School pun ikut di Indonesia Drum Squad. Karena di Jakarta Drum School belajar, di Indonesia Drum Squad manggungnya. Jadi kita bikin juga kayak manggung lah, ayo manggung di depan orang banyak, kerja sama mall, sama tempat hiburan segala macam. Akhirnya terciptalah kayak apa ya, ekosistem akhirnya ngebentuk apa orang-orang yang akhirnya ke depannya seperti salah satunya adalah Aska nih. Aska ini salah satu anak didik kita di Indonesia Drum School, di Jakarta Drum School juga murid. Dia kemarin menang kategori jazz di US. Masya Allah. Masih kecil, Bang. Bung Gilang tuh gurunya. Iya, Oh, alhamdulillah. Cocok kan? Udah kita bawa ahlinya nih guys. Ahli main drum nih. Nah, kebetulan di sana dia menang juara 1 kategori jazz US, ketemu sama Mas Anang yang lagi bawa Arsy, anaknya nyanyi cuman dia, Ya. festival nyanyi di US Festival itu. nyanyi, ya. Dia nanya Mas Anang, lu bisa jago kayak gitu dari mana belajarnya lu? Nah, nyebut nama sama Om Gilang Ya. di sini di Jakarta Drum School. Akhirnya sekarang dia ikutan sempat belajar juga di Jakarta Drum School. Padahal rumahnya Mas Anang dengan Jakarta Drum School jangan-jangan deketan banget tuh ya. Iya. Satu jalan itu Iya, soalnya satu radio dalam jalan. ya. Iya, radio dalam. Bener. Waduh, luar biasa. Bung, kalau bicara ngajar nih ya, ngajar gratis nih. Ini cukup menarik Mantap juga nih, tuh ya, mantap nih. menarik tuh. Apa? Online, offline? Offline. Offline. Jadi sulitnya, Bang, manusia Indonesia ini mentalnya aneh-aneh. Kalau yang berbayar mahal pun, mereka masih males. Apalagi yang gratis, Bang. Makanya kalau udah ngumpul, kita punya rules. Apalagi kalau yang belajar sama saya. Salah satu nomor, itu kan chart itu ada sekitar 12 atau 15 atau 10. Dia reading, misalkan reading, ayo, 1, 2, 3, 4. Dia reading, salah satu, push up 10 kali. Jadi kalau salah 3 kali, 30 kali. Salah 5, akhirnya ada pecutan. Baru dia mau belajar. Kadang-kadang, apa ya, mentalnya harus kita bentuk, Bang. Seperti saya dibentuk di Jakarta Drum School. Kalau dulu Jakarta Drum School bayarannya lumayan, Bang. Sebulan itu 1.200.000 something gitu kan. Nah, itu aja kita males-malesan. Akhirnya, karena emang kepala sekolahnya atau Mr. Tovan udah ngerti mentalnya anak-anak Indonesia nih, harus gue kerasin. Dia bikin kayak gitu juga. Akhirnya saya ngerti gimana sih sebetulnya ngentengin, ngeremehin. Jadi yang mau maju harus kita mentornya. Gue harus bikin lo lebih bagus, karena kalau di luar lo main, lo nyebut nama gue yang malu. Ya. Indonesia Drum Squad yang malu. Jadi kita bikin aturan agak galak di situ. Tapi akhirnya mereka ngerti. Apalagi kan kalau Latin itu, Bang, kita belajar ostinato independen, Bang. Kanannya main apa, kirinya main apa, kaki kanan main apa, kaki kiri main apa. Misalkan kaki kanan kiri ini sordo. Sordo itu karena dari Afrika. Orang Afrika tuh dulu kalau habis pesta atau apa tuh suka mukul. Dem, dedem, dedem. Alat musiknya dia. Namanya Ya. sordo. Sordo. Nah, itu ada patternnya. Patternnya apa? Dem, dedem. Jadi kakinya dik, 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 dik. Ini hi-hat. Itu pattern. Ada kaskara kanan, ada apa segala macam. Kalau bossa nova kan ting ning 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 tak 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 gitu kan. Nah, ini gabungan semua pattern, itu susahnya kayak gimana belajarnya kalau dia nggak disiplin.
Gimana Ya. dia mau punya skill kalau dia nggak bisa disiplin? Apalagi menghafal ya itu. Itu harus hafal ya. Memory muscle. Jadi gini, kita ngebentuk habit, kebiasaan. Apa yang berulang-ulang bakal menjadi memory muscle. Nanti otot kita punya memori sendiri, ini bakal ngehafal, akan menghafal. Kalau awal pasti susah karena otak nyuruh tangan bergerak. Sebetulnya otak udah tahu, itu gampang, kaki gini-gini, tangan gini-gini, tapi pas kita kerjain belum bisa ngapa-ngapain. Karena memori muscle belum kebentuk. Ya, karena kalau drum itu 2 kaki dan 2 tangan main. Iya, memori muscle. Makanya kalau kita lihat di film Whiplash, abang harus nonton nih film Whiplash, Wah, film Drummer. Drummer, ya. Tapi Hollywood yang bikin. Ya. Emang agak lebay, tapi bukan di situnya. Kita lihat di Whiplash, kurang ajarnya di sebuah institusi luar negeri, ada tulisannya, musisi yang gagal akan jatuh ke dalam musik rock. Maksudnya dari situ, rock ataupun funk, kalau dibandingin Latin sama aja simple banget. Oke, kita lihat double pedal, 1/16 kakinya misalnya. 1/16 berarti countingnya 1 ended, 2 ended, tangannya tinggal 1/8, ini 1/4. Detat, hafalan, nanti pakai metronom dicepetin lagi. Oh, gue udah bisa tempo 80, naikin 85, metronom. Makin cepat lagi, lama-lama ngapal. Gitu kan. Tapi kalau latihan sama jazz nggak bisa kita kayak gitu. Satu, kita harus reading bener-bener. Terus kita harus ngesuges alam bawah sadar kita juga. Dulu sempet, kok gue nggak dapet feel-nya ya, Mas Tovan, gue main jazz, kok gue nggak dapet feel-nya ya? Kok orang bule main jazz tuh enak banget, kenapa? Kata Mas Tovan, lo dari kecil dengernya apa? Bapak gue sih suka muter Deloitte, Panbers, kayak gitu. Lah orang bule dari kecil dengernya kayak begitu, itu lagu daerah dia. Makanya dia dapat menjiwai. Kalau lo mau kayak begitu, belajar lebih dapat feel-nya, ya lo tidur tiap malam dengerin lagu jazz, apapun itu. Setelah lo benar-benar dapet, di alam bawah sadar lo nerima, nanti lo dapet feel-nya. Sampai segitunya, Bang. Belajar ribetnya sampai kayak begitu, gue terapin lagi ke bawah, ternyata lebih ribet lagi, karena mereka basicnya benar-benar nol. Bukan pernah belajar di mana, atau pernah megang alat aja pun mereka belum. Jadi gue tuh kalau lagi Indonesia Drum Squad, Bang, drum gue bawa, sound gue bawa, X-Banner gue bawa, nongkrong bareng, ayo, gitu. Jadi benar-benar mereka nyoba, dia ngebalance lagi tangannya, segala macem. Belum kita belajar sound. Makanya susahnya jadi drummer itu udah modal paling besar, Bang. Sekarang dolar naik, Bang. Ya. Simbal aja punya gua itu 12 juta, Bang, satu set. Waduh. Baru simbal, Bang. Ya. Stick drum itu 180.000, belum tempat duduknya, belum pedalnya, belum kulit snare-nya kalau pecah, belum tom-tomnya, belum macam-macam ya, Bang. Paling mahal itu drum. Gue pikir drum cuma gitu aja. Paling mahal drum. Tapi bayarnya sama vokalis, Bang, yang cuma bawa mic doang. Begitu ceweknya banyakan vokalis, kan kesel, Bang. Iya, drum. Soalnya Paling belakang. Paling belakang enggak. Iya. Ketutupan penyanyi juga kan. Vokalisnya nutupin kan. Iya. Aduh. Tapi ya gitulah, Bang. Indonesia kita berharap, tapi makin membaik, Bang. Menurut gua, Indonesia kesini untuk musisi mulai membaik. Mungkin karena perjuangan para musisi juga ya, Bang, ya. Nggak kayak dulu-dulu banget. Kalau sekarang lebih, kalau dulu tuh kalau nggak kaya-kaya amat, lu jangan main musik lah. Iya. Iya, maksudnya. Lo nggak bisa mengharapkan hidup dari situ kan gitu. Iya, apalagi kalau kita ke rumah mertua gitu, Bang, kan, wih, calon mertua nih gitu kan, ketemu, kerjanya apa, musisi, aduh udah. Tapi sekarang, guys, iya, alhamdulillah. bisa kita lihat ya dunia media sosial juga, waduh, bener. kontribusi di dunia digital ya, digital tuh luar biasa banget, ya. Bang. Alhamdulillah gitu, ke depannya kayak gitu. Nah, makanya itu, Bang, Indonesia Drum Squad sendiri akhirnya sekarang setelah yang punya beberapa produk, yaitu teman-teman kita yang udah sukses, mau ngisi di kafe, mau ngajar lagi, mau apa, yang tadinya cuman dia buruh pabrik, tapi buruh pabrik gede, Bang, gajinya. Jadi saya tahu banyak info, Bang, dari mereka cerita. Mereka punya sampingan lagi, tapi kan mereka pinginnya gini, mereka cuma gue pingin banget, Bang, kerja sesuai hobi gue. Jadi gue happy segala macam, walaupun ada tanggung jawab. Semua kerjaan pasti ada tanggung jawab. Ya tapi seenggaknya gue nggak harus apa yang nggak gue mau gue kerjain, kata mereka kayak begitu. Mereka dikit-dikit dapat mimpinya. Karena kita nerima semuanya, Bang. Ada waktu itu vokalis sama drummer satu band nih. Pemain drumnya sama penyanyinya masuk bareng ke Indonesia Drum Squad. Nggak ada berapa lama, jagoan vokalisnya main drum daripada drummernya. Karena tandanya kan yang serius vokalisnya. Betul. Ada yang kayak begitu juga ada. Jadi, wow, pengalaman baru.
buat gua kemarin punya komunitas sebesar ini, dan alhamdulillahnya kita masih berkembang dan masih jalan terus. Pokoknya nanti kalau ada ulang tahun kita ulang tahun tiap Januari, pasti abang diundang. Ah, siap. Tapi abangnya sibuk kayaknya nih. Ya. Pokoknya pas abang nggak sibuk kita pasti undang. Siap, Bung Gilang. Jadi banyak hal yang kita ini. Boleh tahu nggak bedanya dengan drum band apa, Bang? Oh, dasarnya. Jadi Dasarnya. gini, belum ngomongin sejarah drum ya Bang ya? Ya, sejarah drum. Oke. Ya. Jadi gini Bang, awal pertama kali akan ada versi kulit putih, ada versi kulit hitam. Ya. Kalau kulit hitam ini sebetulnya kalau dia kebanyakan misal dari Afro ya Bang, Afrika ya. Mereka emang udah dari dulu mungkin berdoanya atau apanya, habis makan nih api unggun gitu. Yeah. Mereka biasa bermain musik dan alat musiknya tabuh. Yeah. Dum kalau dari bagian Afro. Kan kalau zaman dulu kan di Amerika Afro ini kaum budak Bang. Yeah. Yang dibawa-bawa sama kulit putih. Kalau kulit putih sendiri awalnya kenapa ada pegang grip traditional grip yang pokoknya kayak jazzer banget gitu. Yeah. Karena dulu itu dia penyemangat perang Bang. Ditaruhnya makanya di sini Bang snare-nya. Snare pertama kali. Jadi makanya mainnya gini. Nggak mungkin mainnya gini ribet banget. Jadi Yeah. mainnya gini dia traditional. Tak gitu. Terak pertama kali buat nyemangatin perang. Yeah. Karena waktu itu emang lagi gila-gilanya perang dunia lah segala macam bla bla bla. Perebutan kekuasaan. Tapi kalau di Afro sendiri ternyata mereka juga ada alat pukul juga karena mereka udah bawa dari turun temurun dan mereka pakai kalau di acara-acara momen tertentu habis makan, acara kenaikan umur atau apa segala macam. Nah, ini ngeblur dua kebudayaan, ngeblur jadi satu, musiknya pun jadi ngeblur. Jadi satu jadinya jadi ngeblend gitu. Akhirnya berangsur lagi baru terbentuklah ada Latin, ada jazz. Awal pertama kali itu snare. Jadi buat menghibur apa sih namanya? Perang. Prajurit. Yeah. Buat menghibur prajurit perang. Adalah hiburan. Pertama cuma mungkin orang joget-joget cewek-cewek joget-joget segala macam, tapi harus pakai alat band lah. Baru ada bass drum, snare sama simbal-simbal kecil, belum ada hi-hat, belum ada apa. Lalu berkembang dan ngeblend tuh. Ngeblend, kita sih nggak mau ngeklaim siapa yang duluan ngeciptain pukulan jazz atau Latin, kulit hitam kah atau kulit putih kah, tapi yang lebih dulu membuat jadi ilmu, ditulis jadi materi, karena waktu itu kulit hitam bodoh, kulit putih karena mereka budak itu kulit putih pinter-pinter, akhirnya mereka yang ngambil ilmunya, mereka yang nulis segala macam, diklaim mungkin jadi ilmunya dia gitu. Betul. Jadi semuanya kalau kita lihat ke belakang pasti yang bikin semuanya orang kulit putih. Mau jazz, mau Latin, mau Afro-Cuban, mau Brazilian. Karena mereka punya kemampuan untuk itu ya. Iya, karena mereka literasinya udah lebih oke. Literasinya lebih oke. Kalau betul. yang ini cuman dia pagi bangun bersih-bersih apa disuruh masak, suruh ini karena dia budak apa segala macam, pulang sambil sedih nangis nyanyi R&B, rhythm and blues. Pokoknya semua yang soul pasti kulit hitam lebih oke karena mereka udah jadi budak berapa tahun. Betul. Mereka menjiwai sekali. Menjiwai sekali, mukulnya segala macam. Makanya kita ngeliat kadang-kadang otodidak atau orang yang tidak belajar. Bagi orang Afro gitu, dia kalau di luar kan pelayanan. Yeah. Kenapa drummer di sana lebih maju? Karena mereka secara religi grupnya namanya ya? Aduh lupa. Gospel community itu mereka berkumpul terus, drummernya ngulik terus bareng-bareng segala macem gitu kan. Nah mereka setiap minggu pasti main nggak kayak kita buat pelayanan. Yeah. Nah di luar itu karena kayak begitu Bang, satu lagi Bang, perbedaannya. Kalau di luar negeri nih, misalkan saya lihat Vinny Colaieta Bang. Yeah. Vinny Colaieta itu drummer yang kalau kita lihat solo drumnya dikit kalau di YouTube. Betul. Tapi dia pernah main sama siapa aja. Panjang. Mau Phil Collins, mau siapa juga pakai dia. Betul. Kayak kayak aku saking ngefansnya ngelihat, mungkin gini, abang mau pakai drummer dia, abang mau bikin album nyanyi. Drummernya gue mau Vinny Colaieta. Oke, hari ini gue hire, tapi baru 3 bulan kemudian abang bisa pakai dia karena ngantri. Yeah. Nah, kalau dia sehari mungkin belajar 8 jam di rumahnya di Long Island, istirahat minum, nggak jadi masalah.
Di sana regulasi sebagai musisi dan Sangat hidupnya udah diapresiasi dan dihargai ya Dan gitu ya. di sini kita mau 8 jam. Anak mau makan apa? Stick drum, Bang. Nggak Belum, bisa. masih bentar Amin, lagi ya kali Allah, itu, amin. Bu, gitu. Gitu, Bang. Jadi memang luar biasa itu ya. Siap. Kalau gue kan cuma kebayang, wah drum begini aja gitu. Ternyata ini spesifik ilmu ya. Jadi perlu keahlian, perlu belajar, dan ini kita alhamdulillah ya dapat narasumber gurunya ya. Siap. Canggih punya nih guys. Kalau boleh tahu udah pernah ngajar siapa aja, Bung Gilang? Banyak sih ngajar siapa. Alhamdulillah sih beberapa ada yang murid saya banyak, Bang. Kadang-kadang saya nggak mau cuman sebut yang ada di sekolah musik aja. Ya. Ada yang pengalaman paling mantep itu, ini ada anak kesetrum gardu listrik, cacat dari sini ke sini nih. Oke. Kalau dia main drum itu dipakai lakban. Oh gitu. Salah satu anggota kita juga, salah satu dia itu yang bikin bangga setelah masuk Indonesia Drum Squad, makin banyak ilmunya, makin sukses dia. Sukses ya? Sukses. Dan kita ngeliat berapa kali sih di Instagram dia manggung sama siapa. Kalau anggota kita malam alhamdulillah, Bang, ada yang jadi session player, artis-artis segala macem banyak. Tapi kalau kita ngeliat dari awalnya, kita ngeliat dulu kayak begini masuk ya, sekarang kok udah kayak begini, alhamdulillah. Kita ngelihatnya Kebanggaan tersendiri ya? kebanggaan tersendiri. Betul. Mungkin apa ya, kayak membantu. Nah ini banyak orang yang ngomong, kenapa lo masuk? Saya punya organisasi lain juga, Bang, banyak organisasi, komunitas atau apapun. Ngapain sih lo masuk? Emang lo bisa menghasilkan dari itu segala macam? Kalau masalah hasil menghasilkan tuh urusan di atas, rezeki nggak, udah ada yang ngatur Allah. Betul. Kan. Tapi dia belum pernah ngerasain gimana nikmatnya kalau habis ngebantu orang gitu, orangnya sukses gitu, ada kenikmatan sendiri gitu, Bang. Oh itu Luar biasa. itu proudnya luar biasa Iya. tuh. Rasanya tuh. Iya. wah. Mau dia ngakuin juga nggak apa-apa. Tapi yang Betul. penting Nggak saat- perlu kita tidak perlu Iya. pengakuan, tapi Iya. kita sudah senang sekali melihat dia tuh bisa sukses. Iya, gimana gitu. Ini cerita tentang keahlian. Jadi ini menarik ya bagi sebagian orang mungkin melihat drum itu gedak-geduk aja terus kemudian termasuk gue ya gitu. Jadi gue termasuk orang awam, tapi ternyata ada tahapan dan harus ada yang harus dilakukan gitu ya. Tidak sekedar cuma bong gitu ya gitu. Iya, benar. Itu biasa ya, jangan lupa ya nih follow, like, dan share ya. Ini buat teman-teman semuanya. Bung Gilang, tuh kan kita seneng ya kalau ngelihat yang sukses gitu ya. Waduh, kalau kebahagiaan yang tidak bisa dilihat ya gitu ya. Tidak perlu diakui, tapi itu sudah Iya. sudah apa ya? Ya, ngerti gue. Ngerasakan itu ya gitu. Iya. Terus ini Bung, ini sekarang dunia digital, listrik. Nah, drum udah mulai juga tuh jadi listrik. Iya. Oke. Ada nggak bedanya? Ada nggak ininya? Jauh ya, sebetulnya gini, Bang. Satu, karena balik lagi tadi budget ngamen atau anak-anak reguler itu kan kecil ya, Bang. Kalau kita bawa drum aja, kita harus bawa kru supaya masangnya lebih gampang. Kita harus bawa mobil, nggak mungkin bawa motor kalau bawa drum. Ada yang gampang dulu sebelum drum elektrik itu namanya kahon. Kahon itu apa tuh? Kahon cuman yang kotak. Oh ya, kotak duduk. Iya, duduk gitu kan. Mulai lagi drum digital yang bagus-bagus mulai keluar. Ada lagi yang lebih simpel, drum digital cuman kotak gitu doang, bulat segala macam. Ya mungkin gini, ada yang perlu difikirkan sama abang-abang pejabat di atas, yaitu regulasi pembayaran duit ngamen mereka lah. Jadi harus ditemuin tuh pengusaha-pengusaha sama mungkin komunitas musik reguler atau apapun itu. Jadi ada di tengah-tengah itu ada satu solusi yang bisa dua pihak ini sama nyaman. Jangan sampai punya sebagai bos pengusaha kafe gitu, ada band karena susah sekarang nyari duit, tiba-tiba band suruh manggung nggak dibayar, kasih makan minum doang, sama suruh ngecrek ngamen kotak.
itu kan makin turun aja lama-lama musisi Indonesia. Dari animenya, dari segala macam, nggak bakal ada lagi yang mau jadi musisi kalau kayak gitu. Ya. Harus benar-benar diatur. Kalau perlu kita bikin grading, ada grade A, grade B, grade C buat musisi reguler. Kalau emang lo nggak bagus, mungkin lisensi lo cuma nyampe C, ya gaji lo segini. Mungkin. Atau melalui asosiasi gimana, Bung? Iya benar, asosiasi. Tapi yang udah ada, yang dengar-dengar kan terakhir itu kan sempat rapat sama teman-teman Backcraft, sama Papri, sama di Perpustakaan RI itu sama Serikat Musisi. Semua sih isu yang waktu itu ada Bang Ebit GAD, ada Om Jali Tobing, ada Om Dwiki Darmawan, semuanya lah, pokoknya ada Mbak Cica Kuswoyo segala. Isunya selalu itu yang dilempar. Tapi sampai detik ini solusi mungkin belum ada. Apa mungkin lagi digojlok, kita nggak tahu. Yang pasti sih karena sekarang gini lah Bang, dari misalkan kita baru ngamen nih, dapat 50.000 seminggu. Hitunglah sebulan cuma dapat 200.000. Bisa buat bayar apa Bang sekarang 200.000? Token anak sekolah, aduh bisa gila. Akhirnya mereka akhirnya senimannya jadi side job. Sisanya mereka kerja di mana buat bulanan. Akhirnya nggak ada profesional namanya, nggak ada totalitas di situ. Dan akhirnya musik Indonesia maju cuman yang mempunyai amunisi banyak. Anak-anak yang mungkin menengah ke atas mungkin bisa karena dia pun tidak bekerja, mereka hanya berkarya, berkreativitas di kamarnya dengan home studio, dengan alat musik mereka yang bagus-bagus. Mereka bisa berkarya, tapi yang lainnya mungkin yang harusnya ditakdirkan jadi musisi besar gagal karena tidak mendukung situasinya gitu. Makanya kita pun hadir Indonesia Drum Squad, walaupun belum bisa mengobati itu, tapi ada sedikit yang kita bisa tambel. Maksudnya dari visi atau dari misinya Indonesia Drum Squad ke depannya sih mau lebih besar lagi, tapi apa daya, saya cuma punya ilmu drum, saya cuma bisa ngasih drum, dan itu pun terbatas, masih banyak ilmu lain yang saya belum tahu. Kata guru saya, Mas Taufan Gunarso, kalau masalah ilmu, kita tuh musisi udah banyak dosa, bro. Kata dia, udah macam-macam dosanya. Kalau masalah ilmu, itu kayak lu ngasih Fanta, kalau cuma segini, jangan lo oplos-oplos. Karena kalau lu istilah kasar kita tuh nabi palsu. Lo jadi nabi palsu nih, ke bawah-bawah. Lo ngasih tau ilmu yang salah, pengikut lo udah fanatik sama lo. Kemana-mana dia bawa ilmu yang salah. Saat ketemu sama orang yang bener, dilurusin, kagak mau tahu dia. Yang bener kata guru gua. Akhirnya kan jadi dosa nambah. Dia ngomong kemana-mana. Nah, kata guru saya, itulah dia. Kalau kayak Fanta aja, lo ngasih segini, ya udah kasih segitu, jangan lo oplos-oplos. Itu ilmu. Akhirnya saya seperti itu. Saya cuma bisa bantu dari sisi drummer sama attitude. Karena yang selalu saya tekankan ke teman-teman komunitas saya adalah attitude. Maksudnya, lo mau sehebat apa skill lo mau main sambil dilompat cincin api, kalau attitude lo nggak bagus, nggak laku. Malah kalau skill lo biasa aja, tapi attitude lo bagus, orang malah lebih nyaman make. Karena, apa ya, bos atau pengusaha itu nggak demen ngeliat gaya lo yang tengil-tengil, lo mau mana kek, nggak suka mereka. Yang bayar juga mereka. Iya, betul. Itu yang kita ubah. Karena seniman itu nyontohnya ke yang udah jadi gitu loh Bang. Betul. Mereka ngeliat rockstar di Amerika, gayanya cocok-cocok, ambil mabuk, ambil segala macam, ya kayak Oasis segala macam. Gue cuma ngomong gini Bang sama mereka, jangan rock and roll kalau lo belum rock and roll. Mereka per bulan pendapatannya udah banyak, mau ngapain juga setelah mereka. Dan datang sendiri. Nah iya, Datang sendiri. kalau dia, ya elah berapa sih penghasilan, minum aja masih yang di bawah rata-rata, lu masih oplos-oplosan, jangan bertingkah. Ya. Datang harus on time, nomor satu. Yang kedua, selalu bertanggung jawab atas kontrak yang udah kita tanganin. Itu aja. Pegang. Betul. Jangan datang selalu, apalagi vokalis Bang. Gue bukannya mau, mendiskriminasikan vokalis ya. Kadang-kadang paling bertingkah, datang pasti telat. Setengah jam telatnya. Hari pertama 10 menit, 15 menit, setengah jam. Padahal cuma vokalis, bawa apaan sih lu? Paling bawa mic doang, kan gitu. Nah ini yang kita, selain juga ilmu Bang, kita ngasih saran juga ke mereka, lo kayak begini kalau mau. Dan karena terbentuknya ekosistem grup WhatsApp kekeluargaan ini, akhirnya kalau yang sini lagi manggung nggak bisa, lempar ke yang sini. Jadi rezeki Bang. Betul. Jadi banyak manfaatnya juga itu ternyata grup WhatsApp sama komunitas. Ya intinya mah bisa bermanfaat aja lah Bang buat teman-teman musisi, apalagi zaman pandemi kemarin
Itu luar biasa banget buat kita. Hit ya, Hit. Waduh, nggak boleh manggung di mana-mana, semua ditutup. Ada razia lagi manggung, akhirnya nggak dibayar karena kita aja baru start jam 7 jam 8 kan biasanya kalau kafe lagu-lagu. Dia jam 9 udah tutup. Harus udah muter. Ya itulah, sampai teman-teman berapa demo, teman-teman aliansi musisi reguler demo ke DPR segala macem. Ya tapi kan ini bencana satu dunia, bukannya nasional lagi, ya mau gimana harus diikutin. Gitulah paling Bang. Oke. Luar biasa nih teman-teman nih Bung Gilang. Sampai gue cuma bisa menatap dan hanya mendengar. Satu pertanyaan, 1000 komentarnya. Wah, Bung Gilang nih luar biasa. Nah, teman-teman, kita mau tahu ya gitu ya. Ada nggak pesan-pesan Bung Gilang nih ya buat para calon-calon drummer nih, Bung? Ini sambil kita penutup nih di sesi kita ini. Iya, iya. Pesan khusus sih enggak, tapi ingat drum itu tanggung jawabnya besar. Sebagai drummer tanggung jawabnya besar. Jangan pernah nyalahin alat, jangan pernah nyalahin situasi kondisi. Kita harus tetap jaga tempo lagu, kita harus juga jaga semangat di panggung. Walaupun kita bekerja sama dengan semua alat musik, tapi kalau kita salah, kita fatal. Gitaris bisa ngecilin gitarnya, vokal bisa dibuang ke penonton, drum nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali salah, semua ngeliat, dan akhirnya malu. Karena ketukan. Iya, makanya kita harus disiplin. Disiplin banget, sedisiplin mungkin drummer. Jangan sampai salah, paling kedengeran karena kita akustik, Bang. Drum yang asli itu akustik, Bang. Maksudnya kita pukul gede, bunyinya gede. Kita pukul pelan, bunyinya pelan. Nggak kita pukul ya nggak bunyi. Kalau gitar kita genjreng jang, kasih efek, bisa panjangnya seberapa panjang, bisa. Nah ini fatalnya buat drummer, pokoknya intinya latihan, latihan, dan latihan. 1000 jam terbang itu profesional. Jadi harus profesional sebagai drummer, nggak bisa nggak. Kalau nggak, manggungnya di rumah aja, ditonton sama keluarga. Gitu aja. Luar biasa, Bung Gilang. Baik teman-teman, ini ya kita sudah menghadirkan Bung Gilang, sang ahli drum. Wah, boleh ya kita bilang ahli drum ya. Buat teman-teman semuanya, sinilah saat kita bisa menyaksikan bahwa keahlian itu bermacam-macam. Tidak sekedar orang yang sudah ngetop sekali gitu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya, seorang Bung Gilang ini, kita tidak begitu kenal mungkin di dunia digital kita gitu ya. Tapi di dunianya drumnya terkenal dia ini. Dan punya keahlian. Semua itu harus diasah keahlian itu. Nah teman-teman, sekian dulu ya dari saya. Jangan lupa ya follow, like, comment, dan share. Dan apabila teman-teman yang punya ide untuk menghadirkan narasumber, komen ya, di komen di kita. Nanti kita akan cari dan kita bawa narasumbernya. Bisa kalian request narasumbernya siapa, atau kalian mau tahu ahli yang ini Bang. Nah, kita akan cari itu, kita bantu teman-teman semuanya supaya kita semakin banyak pencerahan. Guys, sekian dulu dari saya bersama Bung Gilang dari acara Tanya Ahlinya bersama Zulfikar Dahlan. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kita semuanya.